Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi persamaan garis singgung dan garis normal ya. Yang dimana untuk persamaan garis singgung dan garis normal ini merupakan aplikasi dari bab turunan ya. Jadi setelah kita mampu mencari turunan dari suatu fungsi aljabar yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Jadi penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, atau penggunaan turunan fungsi itu sendiri ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu menggunakan turunan fungsi untuk menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan yang pertama mengenai persamaan garis singgung ya. Bisa kalian lihat pada layar, di sini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana ada suatu kurva yang diketahui yaitu kurva Y atau juga disebut sebagai kurva fx, di mana kurva yang berwarna hijau ini dilalui oleh suatu garis. Nah, yang warna pink ini dinamakan garis singgung ya, karena dia menyinggung kurva ini tepat pada satu titik, yaitu titik X1, Y1. Pas dia kena kurvanya ya. Nah, yang kita pelajari di sini yaitu mengenai bagaimana cara mencari persamaan garis singgungnya ya. Jadi yang pink ini kita cari PGS-nya ya, Ibu singkat, atau kepanjangan dari persamaan garis singgung. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, hal yang pertama kali kalian harus cari yaitu gradiennya terlebih dahulu ya, gradien garis singgung. Nah, gradien ini sudah kalian pelajari waktu kalian duduk di bangku SMP ya. Biasanya gradien itu dimisalkan oleh huruf M ya. Nah, di sini Ibu misalkan gradien garis singgung itu sebagai M1 ya. Nah, caranya mencari gradien garis singgung sini yaitu F aksen dalam kurung X sama dengan X1. Ini artinya setelah kalian mendapatkan kurva yang diketahui, entah itu kurva Y atau kurva fx, kalian harus menurunkan sebanyak satu kali kurva itu. Kemudian kalian ganti X-nya dengan titik singgungnya pada sumbu X ya. Nah, makanya dia di sini rumusnya F aksen X sama dengan X1. Jadi X-nya kalian ganti dengan titik singgung pada sumbu X-nya ya. Sehingga M1 sama dengan F aksen dalam kurung X1 ya. Oke, setelah kalian dapatkan gradiennya, jadi gradiennya di sini nih, hasilnya berupa angka ya, entah itu 1, 2, 3, min 1, min setengah, min 3, dan seterusnya. Yang penting dia berupa nilai atau angka. Setelah kalian dapatkan gradiennya, baru kalian bisa mencari persamaan garis singgungnya. Nah, tentu masih ingat ya rumus persamaan garis singgung yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Jadi kalau ada PGS, jadi persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 dan gradien M ya. Jadi kalau dia melalui satu titik dan melalui satu gradien, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi ini rumusnya ya. Kalian tinggal ganti X1, Y1-nya, kemudian kalian ganti juga gradien yang sudah kalian dapatkan pada ini nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke persamaan garis normal. Ibu ilustrasikan kembali sama seperti tadi. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ada
kurva yang diketahui, yaitu kurva Y atau juga kurva fx, tergantung nanti soalnya seperti apa. Nah, untuk persamaan garis normal ini pasti juga dilalui oleh garis singgung ya. Ada garis singgung yang melalui kurva itu dan dia menyinggung di satu titik ya. Nah, kemudian ada suatu garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Itulah yang dinamakan sebagai garis normal ya. Yang warna biru ini ya. Jadi bisa Ibu simpulkan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Tetapi tetap dia menyinggung di titik yang sama dengan garis singgungnya ya. Jadi persamaan garis normal ini kita akan cari ya. Jadi persamaan garis normal itu Ibu simbolkan dengan PGN. Nah, sama seperti PGS tadi, hal yang pertama kali kita cari untuk mencari persamaan garis normal yaitu gradiennya dulu ya. Jadi ada namanya gradien garis normal. Karena di sini garis singgung dan garis normalnya saling tegak lurus, maka kita gunakan syarat tegak lurus ya. Jadi ada namanya syarat gradien apabila dua garis itu tegak lurus. Jadi syaratnya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi M1 di sini adalah gradien dari garis singgung yang tadi ya. Kemudian M2 di sini adalah gradien dari garis normal yang akan kita cari. Sehingga kita dapatkan gradien garis normalnya atau M2 yang sudah Ibu simbolkan sama dengan min 1 per M1 ya. Oke, setelah kalian dapatkan gradien garis normalnya, barulah kalian bisa mencari persamaan garis normalnya ya. Jadi sama seperti tadi ya, PGN jadi persamaan garis normal melalui titik X1, Y1 dan gradiennya M2. Jadi hampir mirip dengan tadi ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikali X dikurangi X1. Jadi sama, Y1 dan X1 nya kalian ganti, M2 nya kalian masukkan dengan gradien garis normal yang sudah kalian dapatkan tadi ya. Oke, supaya lebih paham lagi kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Jadi contoh soal yang pertama, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 2,4 ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah di sini Ibu memisalkan gradien garis singgungnya dengan huruf M ya. Kemudian kita cari M-nya dengan cara menurunkan sebanyak satu kali kurva Y sama dengan X kuadrat ini. Jadi Ibu tulis M sama dengan Y aksen. Jadi kita cari turunan pertama dari X kuadrat ya. Masih ingat kan cara nyari turunannya? Jadi turunannya yaitu pangkatnya dibawa ke kiri, 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1 ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi M sama dengan 2X. Setelah kalian dapatkan fungsi gradien, ini namanya fungsi gradien ya, karena dia masih bentuk gradiennya ada variabelnya ya. Kita lakukan penggantian variabel. Jadi X-nya di sini kita ganti dengan titik pada sumbu X ini. Jadi kita ganti X-nya dengan 2 karena titik singgungnya 2,4. Di sini sumbu X-nya adalah 2 ya. Jadi substitusi X sama dengan 2 ke M sama dengan 2X, sehingga dia akan menjadi M sama dengan 2X. Jadi X nya kita ganti dengan 2 kali 2 ya. Jadi dapatkanlah M nya sama dengan 4. Berarti untuk jawaban dari contoh soal yang pertama, yang merupakan gradien garis singgung dari kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 2,4 adalah jawabannya 4 ini ya. Sudah selesai ya. Oke, lanjut sekarang ke contoh soal yang kedua.
Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 2 di titik min 1,4. Nah, sekarang ditanyakan persamaan garis singgungnya ya. Berarti hal yang pertama kali kita cari yaitu mencari gradiennya dulu ya, gradien garis singgung. Dimana untuk mencari gradien kita harus mencari turunan pertamanya dari kurva fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x plus 2. Jadi M sama dengan F aksen X. Kemudian kita turunkan satu-satu turunan dari min x kuadrat yaitu min 2x pangkat 2 dikurangi 1. Terus turunan dari 2x itu adalah plus 2. Terus turunan dari plus 2 ini adalah 0. Kemudian kita sederhanakan sehingga dia akan menjadi M sama dengan min 2 X, karena di sini 2 kurang 1 pangkatnya jawabannya 1, jadi pangkat 1 tidak ditulis ya, plus 2 ya, ini fungsi gradiennya. Kemudian kita ganti X nya dengan titik yang diketahui ini ya, jadi titik min 1,4, jadi min 1 nya ini sebagai sumbu X ya, jadi X nya kita ganti dengan min 1. Jadi substitusi X sama dengan min 1 ke M sama dengan min 2X plus 2, sehingga dia akan menjadi M sama dengan min 2 kali min 1 ditambah 2, sehingga hasilnya 4 ya untuk gradien. Kemudian setelah kita dapatkan gradiennya, baru kita masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya ya. Jadi PGS melalui titik min 1,4 dan gradiennya 4 yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Kita ganti Y1 dan X1 nya dengan min 1,4 ya. Jadi min 1 ini sebagai X1, terus 4 ini sebagai Y1 dan M nya kita ganti dengan 4 ya, sehingga dia akan menjadi Y dikurangi 4 sama dengan 4 dikali X dikurangi min 1 ya, karena X1 nya min 1. Kemudian kita satukan dulu tandanya ini, karena min ketemu min jadinya plus ya. Nah, setelah itu kita kalikan 4 dengan X plus 1 ya, jadi kita kalikan pelangi, 4 kali X 4X, 4 kali 1 4. Di sini Ibu kumpulkan selain variabel Y-nya dibawa ke kanan ya. Jadi Y sama dengan min 4 ini Ibu geser bawa ke kanan jadinya plus 4 ya. Sehingga jawabannya yaitu Y sama dengan 4X plus 4 tambah 4 ini 8 ya. Ini sudah selesai sampai di sini ya. Nah, tetapi kalau nanti ada soal pilihan ganda, itu kalian sesuaikan jawabannya dengan pilihan gandanya ya. Jadi bentuk dari Y sama dengan 4X plus 8 ini bisa kalian rubah ke berbagai macam bentuk ya. Jadi di sini bisa Ibu rubah. Yang pertama 4X min Y, jadi 4X-nya tetap ada di kanan, tetap dia positif, terus Y-nya yang pindah ke kanan jadinya min ya. Terus angka 8-nya pindah ke kiri jadinya min, sehingga dia perubahan yang pertama menjadi 4X min Y sama dengan min 8. Terus perubahan yang lainnya juga ada. Nah, jadi di sebelah kanannya 0, jadi min 8-nya Ibu pindah lagi, bawa ke kiri, sehingga 4X min Y min 8-nya pindah ke kiri jadinya plus 8 sama dengan 0 ya. Jadi nanti jawaban di akhir ini untuk persamaan garis singgung atau persamaan garis normal nanti, kalau ada soal pilihan ganda, kalian sesuaikan dengan pilihan ganda yang tersedia. Tetapi kalau nanti ada soal isian atau uraian, jadi bebas kalian memilih. Boleh dalam bentuk Y sama dengan, atau konstantanya kalian pindah ke kanan boleh, atau di sebelah kanan kalian sama dengan kan 0 juga boleh. Ya, jadi bebas. Yang mana aja kalian pilih jawabannya akan tetap benar hasilnya, ya.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis normal kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat ditambah 3 pada titik 2,3. Nah, sekarang ditanyakan persamaan garis normal ya. Jadi, tetap sama seperti tadi, kita cari dulu gradiennya ya. Gradien dari garis singgungnya ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi gradien garis singgung itu Ibu misalkan sebagai M1 ya. Jadi kita cari gradiennya dengan cara menurunkan fungsi Y, atau kita cari Y aksennya ya. Kita cari dulu turunan dari X pangkat 3, yaitu 3-nya dibawa ke kiri, terus pangkatnya dikurangi 1 ya, jadinya 3X pangkat 3 kurang 1. Kemudian kita cari turunan dari min 2X kuadrat, yaitu min 2 kali 2 X pangkat 2 dikurangi 1 ya. Terus turunan dari plus 3 yaitu plus 0. Kemudian kita sederhanakan sehingga didapatkan fungsi gradiennya adalah M1 sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 4X ya. Setelah kita dapatkan gradien fungsinya atau fungsi gradien ini dari gradien garis singgung ya, ini gradien garis singgung ya, kita ganti X-nya dengan 2 ya, titik singgungnya ini, sehingga dia akan menjadi substitusi X sama dengan 2 ke M1 sama dengan 3X kuadrat min 4X. Perubahannya dia akan menjadi M1 sama dengan 3, X-nya kita ganti dengan 2 ya. Jadinya 2 kali 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2. Terus kita sederhanakan 3 kali 2 kuadrat, 2 kuadrat itu kan 4, 4 kali 3 12 ya. Terus min 4 kali 2 min 8. Jadi 12 kurang 8 dapat hasilnya 4. Untuk ini gradien garis singgung ya. Kemudian setelah kita dapatkan gradien garis singgungnya, yaitu M1-nya 4, kita cari gradien garis normalnya ya. Di rumusnya adalah M2, jadi gradien garis normal itu kita misalkan dengan M2 itu sama dengan min 1 per M1. Karena antara garis normal dan garis singgung dia saling tegak lurus, sehingga syarat gradien tegak lurus itu adalah ketika dikalikan antara M1 dan M2 itu dia akan menghasilkan min 1 ya. Terus kita masukkan M1-nya sama dengan 4, jadinya M2-nya didapatkan min 1 per 4 ya. Setelah kita dapatkan gradien garis normal, baru kita masukkan ke rumus PGN-nya ya, persamaan garis normalnya, yang melalui titik 2,3, titik singgungnya ini, dan gradien garis normalnya ya. Jadi jangan sampai kalian salah memasukkan gradien. Ingat, yang ditanyakan di sini garis normal, persamaan garis normal, jadi tentu gradien yang dimasukkan adalah gradien dari garis normal yang sudah kalian masukkan ke rumus gradien garis normal ya. Kemudian kita tulis rumusnya, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikali X dikurangi X1. Jadi X1 dan Y1-nya kalian ganti dengan titik 2,3 ini ya. 2-nya sebagai X1, terus 3-nya sebagai Y1. Terus M2-nya kalian ganti dengan min 1 per 4 ini ya. X dan Y tidak diganti ya. Kemudian dia akan menjadi Y dikurangi 3 sama dengan min 1 per 4 dikali X dikurangi 2. Nah, supaya kalian lebih gampang menghitung, karena di sini ada bentuk pecahan atau gradiennya dalam bentuk pecahan, yaitu min 1 per 4. Di sini Ibu gunakan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan angka 4 ya. Tujuannya di sini untuk menghilangkan penyebutnya supaya lebih gampang menghitung. Penyebut 4 ini ya maksudnya ya. Sehingga dia akan menjadi, nah yang sebelah kiri Y-3 ini juga
kali 4 ya. Jadinya 4 dikali Y min 3 sama dengan, nah di sebelah kanan ini karena dia min 1/4 dikali X min 2, jadi yang dikalikan 4 itu hanya min 1/4-nya aja ya. Sehingga min 1/4 dikali 4, sehingga 4-nya akan hilang. Jadinya sisanya min 1 dikali X min 2 ya. Setelah itu kita kalikan. Nah, ini 4 dengan Y, jadinya 4Y. 4 dikali min 3 jadinya min 12. Terus min 1 kali X jadinya min X aja Ibu tulis. Terus min 1 kali min 2 jadinya plus 2 ya. Setelah itu kita kumpulkan. Di sini Ibu mengumpulkan semuanya bawa ke kiri ya. Jadinya X-nya awalnya dia min di kanan, pindah ke kiri jadinya plus. Terus 4Y yaitu plus 4Y, min 12 tetap. Nah ini plus 2 awalnya di kanan, pindah ke kiri jadinya min ya. Terus Ibu sederhanakan yang bisa kita sederhanakan alias yang sejenis. Nah yang sejenis di sini adalah min 12 dengan min 2, sehingga dia akan menjadi X plus 4Y min 14 ya. Min 12 min 2 kan min 14 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 3 pada titik 2,3 ya. Oke, Ibu berikan contoh soal lagi yang nomor 4. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan min X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 3 pada titik berabsis min 2 ya. Jadi langkah awal yang kalian lakukan adalah mencari gradien garis singgungnya ya, karena di sini ada 2 topik yang ditanyakan. Yang pertama PGS yaitu persamaan garis singgung dan PGN-nya persamaan garis normal. Jadi kita mulai dari persamaan garis singgung dulu ya. Jadi kita cari gradien garis singgungnya yaitu M1 itu sama dengan Y aksen. Jadi turunan pertama dari fungsi Y atau kurva Y ini ya. Kemudian kita cari satu-satu. Turunan dari min X pangkat 3 yaitu min 3X pangkat 3 dikurangi 1. Terus turunan dari min X kuadrat yaitu min 2X pangkat 2 dikurangi 1. Terus turunan dari min 3 yaitu 0 ya. Setelah itu kita sederhanakan. M1-nya ini dapat min 3X kuadrat min 2X. Ini fungsi gradien dari garis singgungnya ya. Setelah itu kita cari nilai gradiennya. Nah, di sini ada istilah baru yang mungkin kalian baru dengar, yaitu berabsis ya. Absis itu sama dengan sumbu X ya. Jadi dengan kata lain X-nya di sini diketahui min 2. Dia menyinggung titik dengan sumbu X-nya min 2 ya. Sehingga kalian ganti atau kalian substitusi X sama dengan min 2 itu ke fungsi gradiennya ini ya. M1 sama dengan min 3X kuadrat min 2X. Sehingga dia akan menjadi, kalian ganti semua X-nya dengan angka min 2 ya. Jadinya min 3 kali min 2 kuadrat min 2 kali min 2 ya. Terus kita sederhanakan. Min 3 dikali min 2 kuadrat itu 4. Jadinya min 3 kali 4 dapat min 12. Terus min 2 kali min 2 dapat plus 4. Jadi min 12 tambah 4 dapat M1-nya min 8. Ini adalah gradien dari garis singgungnya, dapat min 8 ya. Nah, setelah itu barulah kalian bisa mencari persamaan garis singgungnya ya, kalau sudah diketahui gradiennya. Nah, namun di sini baru diketahui titik singgungnya X ya. Jadi titik berabsis min 2. Jadi baru diketahui sumbu X-nya min 2. Jadi untuk mencari suatu persamaan garis singgung itu minimal harus diketahui satu titik dan satu gradien ya. Karena titiknya baru sumbu X aja yang diketahui, jadi kita harus mencari titik sumbu Y-nya atau kata lainnya adalah ordinat
ya. Cara mencari titik semu Y-nya adalah kita substitusi min 2 atau X sama dengan min 2 ini ke kurvanya langsung ya, sehingga ketemulah dia Y-nya ya. Kita ganti semua X dengan min 2 sehingga dia akan menjadi min dikali min 2 pangkat 3 dikurangi X, X-nya min 2 pangkat 2 dikurangi 3. Jadi hati-hati dalam mensubstitusi X ya. Jadi karena di sini ada tanda min, lebih aman kalian gunakan tanda kurung ya, supaya hasilnya lebih tepat ya. Sehingga dia akan menjadi min ini Ibu tetap tulis min 2 pangkat 3 dapat min 8, terus min tetap min 2 kuadrat dapat 4, min 3 tetap ya. Setelah itu kita sederhanakan, min ketemu min jadi plus 8 dikurangi 4 dikurangi 3 ya. 8 kurang 4 dikurangi 3 dapat 1 ya. Ketemulah Y-nya 1 ya. Jadi titik singgungnya bisa kita tuliskan yaitu min 2,1 ya. Nah, setelah kalian lengkap dapatkan titiknya, kemudian gradien dari garis singgungnya, barulah kita bisa mencari PGS-nya ya, atau persamaan garis singgungnya yang melalui titik min 2,1 dan gradien garis singgungnya min 8 ya. Kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Kita ganti Y1 dan X1 nya dengan titik singgungnya yaitu min 2,1, terus gradiennya dengan min 8 ya, sehingga dia akan menjadi Y min 1 sama dengan min 8 dikali X, ini min ketemu min plus ya, X plus 2 ya. Kemudian kita kalikan min 8 ini dengan X plus 2, jadi min 8 kali X dapat min 8X, min 8 kali plus 2 dapat min 16 ya. Kemudian di sini Ibu kumpulkan selain variabel Y itu dibawa ke kanan ya. Jadinya Y sama dengan min 8X min 16. Ini min satunya pindah ke kanan jadinya plus 1 ya. Setelah itu Ibu sederhanakan, Y sama dengan min 8X nya tetap, ini min 16 tambah 1 dapat min 15 ya. Jadi Ibu rubah lagi bentuk ini. Sebenarnya bentuk ini sudah benar ya, sampai sini saja sudah benar. Nah, Ibu rubah semuanya bawa ke kiri ya, sehingga di sebelah kanannya 0. Jadi min 8X bawa ke kiri jadinya 8X. Y tetap plus Y, terus min 15 dibawa ke kiri jadinya plus 15. Jadi ini boleh jawabannya 8X plus Y tambah 15 sama dengan 0 boleh. Yang di atasnya pun juga benar, Y sama dengan min 8X min 15. Jadi bisa kalian sesuaikan nanti ya sama pilihan gandanya apa yang diminta bentuk jawabannya ya. Tapi kalau jawabannya berupa uraian atau isian, boleh kalian pilih yang mana saja boleh, tetap benar hasilnya ya. Oke, setelah kita dapatkan ini adalah persamaan garis singgungnya, setelah itu barulah kita mencari persamaan garis normalnya ya, dengan mengandalkan gradien garis singgung yang sudah kita dapatkan tadi ya, yaitu min 8 ya. Kemudian kita cari gradien garis normalnya, yaitu M2 sama dengan min 1 per M1. Jadi min 1 per min 8. Kita sederhanakan menjadi 1 per 8 ya, karena min bagi min positif hasilnya. Setelah kita dapatkan gradien garis normalnya 1 per 8, kita masukkan ke rumus PGN-nya ya. Titiknya sama ya, kita pakai titik yang sudah kita cari tadi, yaitu min 2,1, dan ingat gradiennya gradien garis normal ya, karena yang kita cari adalah PGN-nya atau persamaan garis normal. Jadi kita masukkan gradiennya 1 per 8. Rumusnya masih sama, rumus persamaan garis singgung, yaitu Y min Y1 sama dengan M2 dikali
X dikurangi X1 ya. Jadi X1 Y1 nya kita ganti dengan min 2,1, terus M2 nya kita ganti dengan 1/8 ya. Ingat, min 2 ini sebagai X1, terus satunya sebagai Y1, sehingga perubahannya akan menjadi Y dikurangi 1 sama dengan 1/8 dikali X dikurangi min 2 ya. Nah, seperti biasa, karena di sini ada gradiennya atau ada angka yang berbentuk pecahan, supaya tidak kita kesulitan dalam menghitung, kita sederhanakan ya dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan penyebutnya ya. Karena di sini penyebutnya 8, berarti kedua ruas ini kita kalikan 8 ya, sehingga dia akan menjadi yang sebelah kiri 8 dikali dalam kurung Y dikurangi 1 sama dengan yang di sebelah kanan, karena 1/8-nya aja yang dikali 8, sisanya 1 ya, karena 1/8 kali 8 kan habis ya, jadinya sisa 1 dikali X. Nah, di sini min ketemu min jadinya plus ya, X plus 2 ya. Terus kita kalikan di sini 8 kali Y, 8Y, terus 8 kali min 1, min 8 ya. Terus ini dikalikan 1, X plus 2 dikali 1, tetap dia ya, X plus 2. Kemudian kita kumpulkan, di sini Ibu mengumpulkan semuanya bawa ke kanan ya, karena di sini X-nya tetap dia positif. Jadinya X tetap positif, terus min 8Y ini dapat dari 8Y yang dipindahkan bawa ke kanan, jadinya min. Terus ini harusnya plus 2, tetap dia plus 2. Di sini min 8 pindah ruas jadinya plus 8. Tetap diisi sama dengan 0, karena ruas yang lainnya tidak ada angka, itu artinya 0 ya. Tidak boleh dikosongin ya, jadi harus isi sama dengan 0. Terus kita jumlahkan, yang bisa kita jumlahkan di sini yaitu 2 ditambah 8 ya. Ini harusnya plus 10. Plus 10 ya. Nah, terus ini tetap ya, X min 8Y tetap, karena tidak bisa kita jumlahkan karena dia tidak sejenis ya. Sehingga jawaban dari persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan min X pangkat 3 min X kuadrat min 3 pada titik yang berapsis min 2 itu adalah nih ya, X min 8Y plus 10 sama dengan ini. Kalau kalian mau rubah lagi bentuk persamaannya ke bentuk yang lain boleh. Mau diubah ke X sama dengan boleh, mau diubah konstantanya dibawa ke kanan boleh. Yang penting nanti jawabannya kalian sesuaikan dengan jawaban pada pilihan ganda yang disediakan ya, kalau bentuknya pilihan ganda. Kalau bentuknya isian pun boleh, bebas ya, terserah. Kalau kalian dapat jawabannya segini ya kalian tulis segini, yang penting hitung-hitungannya sudah benar, pasti benar jawabannya ya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk penjelasan materi Ibu pada hari ini. Semoga penjelasan materi Ibu pada hari ini yang kalian sudah simak tadi, kalian dapat pahami dan dapat dipelajari dengan baik ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada bagian yang belum kalian pahami, bisa kalian putar ulang kembali video ini ya. Oke, untuk selanjutnya akan Ibu berikan seperti biasa ya, latihan soal berupa kuis. Jadi ini untuk mengukur apakah kalian sudah paham dengan materi Ibu pada hari ini ya. Silakan sudah Ibu share pada link di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya ya sebelum mengerjakan. Oke, jika ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada hal yang ingin kalian tanyakan setelah memutar video ini, kalian masih belum paham atau ada hal yang belum dipahami, silakan bisa kita diskusikan langsung melalui WA ya. Tetap semangat belajar anak-anak, semoga kondisi kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan ingat,
tetap untuk mematuhi protokoler kesehatan ketika kalian sedang bepergian keluar rumah. Ingat menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Tetap sayangi diri kalian sendiri dan jaga keluarga kalian, itu melalui diri kalian sendiri ya. Oke, Ibu tutup video materi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.